Musim panas tahun 2014 menjadi saksi salah satu keruntuhan militer paling mengejutkan dalam sejarah modern. Di Irak Utara, puluhan ribu tentara pemerintah melarikan diri, meninggalkan seragam dan senjata mereka. Kota terbesar kedua di negara itu, Mosul, jatuh ke tangan kelompok yang menyebut diri mereka ISIS atau Islamic State. Dunia terperangah. Ini bukan sekadar kelompok pemberontak biasa. Mereka memiliki tank, artileri berat rampasan, dan birokrasi pemerintahan. Mereka mendeklarasikan berdirinya sebuah kekhalifahan yang menghapus perbatasan antara Irak dan Suriah. Kebrutalan mereka disiarkan ke seluruh dunia dengan kualitas video definisi tinggi, eksekusi massal, perbudakan, dan penghancuran situs sejarah. Di London, pemerintah Inggris awalnya ragu. Trauma akibat invasi Irak tahun 2003 masih menghantui koridor kekuasaan Westminster. Publik Inggris lelah dengan perang di Timur Tengah. Tidak ada politisi yang berani menyarankan pengiriman pasukan kembali ke padang pasir. Namun, sejarah punya cara untuk memaksa tangan para pemimpin. Sebuah krisis kemanusiaan di sebuah gunung terpencil bernama Sinjar akan mengubah segalanya. Apa yang dimulai sebagai misi penerjunan botol air minum, berevolusi menjadi kampanye militer intensif selama 1 dekade penuh. Sebuah perang yang melibatkan jet tempur tercanggih, diplomasi tingkat tinggi, dan operasi pasukan khusus yang dirahasiakan rapat-rapat. Ini adalah kisah lengkap Operasi Shader. Bagaimana Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, terseret kembali ke medan tempur untuk menghancurkan organisasi teror paling berbahaya di dunia? Dan teknologi apa saja yang mereka kerahkan untuk memburu musuh yang bersembunyi di antara warga sipil? Agustus 2014, situasi di Irak Utara berubah dari krisis politik menjadi bencana kemanusiaan. Pasukan ISIS mengepung Gunung Sinjar, tempat tinggal etnis minoritas Yazidi. Ideologi ISIS menganggap kaum Yazidi sebagai penyembah iblis yang pantas dimusnahkan. Pilihan bagi warga Yazidi sangat mengerikan. Turun dari gunung untuk dibantai, atau tetap di atas gunung dan mati perlahan karena kehausan di bawah terik matahari 40 derajat Celcius. PBB memperingatkan potensi genosida. Merespons jeritan minta tolong ini, Inggris mengaktifkan pangkalan udaranya di Akrotiri, Siprus. Pesawat angkut raksasa C-130 Hercules diterbangkan. Misi awal mereka murni kemanusiaan. Kru RAF bekerja keras menerjunkan palet berisi air minum, tenda, dan lampu tenaga surya ke lereng-lereng gunung. Namun, laporan intelijen yang masuk sangat mengkhawatirkan. Pesawat pengintai Tornado GR-4 yang dikirim untuk memantau situasi melaporkan bahwa militan ISIS menembaki helikopter pengungsi dan semakin mendekat ke kaki gunung. Bantuan logistik saja tidak cukup. Warga Yazidi tidak hanya butuh air, mereka butuh perlindungan api. Di London, Perdana Menteri David Cameron menghadapi dilema moral dan politik yang berat. Membiarkan pembantaian terjadi di depan mata atau melanggar janji politik untuk tidak menyeret Inggris ke perang lain di Irak, tekanan internasional meningkat. Amerika Serikat sudah mulai melancarkan serangan udara terbatas. Inggris harus memilih, menjadi penonton atau pemain. Pada 26 September 2014, suasana di gedung parlemen Inggris, House of Commons, sangat tegang. David Cameron memanggil anggota parlemen dari liburan mereka untuk sidang darurat. Agenda utamanya satu, izin untuk melakukan serangan udara terhadap ISIS di Irak. Perdebatan berlangsung alot selama 7 jam. Bayang-bayang Tony Blair dan invasi 2003 masih segar dalam ingatan. Banyak politisi takut akan mission creep, sebuah fenomena di mana misi militer perlahan meluas tanpa kendali, dari sekadar bantuan menjadi perang total. Pemerintah Irak yang baru secara resmi meminta bantuan udara Inggris memberikan legitimasi hukum yang kuat. Akhirnya, dengan suara 524 mendukung berbanding 43 menolak, parlemen memberikan lampu hijau. Tapi ada syarat yang sangat ketat. Serangan udara hanya boleh dilakukan di wilayah Irak. Suriah, tempat markas besar ISIS berada, adalah zona terlarang karena alasan politik dan hukum internasional yang rumit saat itu. Selain itu, pemerintah berjanji, no combat boots on the ground, tidak akan ada pasukan tempur infanteri Inggris yang diterjunkan. Misi kemanusiaan resmi berakhir. Operasi Shader, kode nama untuk kontribusi militer Inggris melawan ISIS, resmi dimulai. Hanya 24 jam setelah Palu diketuk, 2 jet tempur Tornado GR-4 lepas landas dari Siprus. Pesawat ini adalah veteran perang dingin, sudah tua dan dijadwalkan pensiun, namun masih menjadi kuda beban paling andal yang dimiliki RAF.
Perang melawan ISIS menghadirkan tantangan unik. Ini bukan perang antar negara dengan garis depan yang jelas. ISIS beroperasi di tengah kota, menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup, dan bergerak cepat menggunakan truk pickup sipil. Untuk menghadapi musuh seperti ini, Inggris mengerahkan teknologi spesifik. Senjata andalan pertama adalah rudal Brimstone. Berbeda dengan bom konvensional yang meledakkan area luas, Brimstone adalah rudal presisi dengan radar mandiri. Pilot Tornado bisa menembakkan rudal ini ke arah sekelompok kendaraan ISIS yang sedang melaju kencang di gurun. Rudal itu akan mencari targetnya sendiri, membedakan antara truk militer dan mobil sipil, lalu menghancurkannya dengan hulu ledak yang terfokus. Senjata ini sangat efektif untuk meminimalisir korban sipil, sesuatu yang sangat diprioritaskan dalam aturan pelibatan, Rules of Engagement. Inggris. Selain Tornado, Inggris juga mengirimkan drone, Mk-9 Reaper. Pesawat tanpa awak ini dikendalikan dari jarak ribuan mil di pangkalan Waddington, Inggris. Reaper bisa terbang diam-diam di ketinggian 50.000 kaki selama 14 jam non-stop. Tugas mereka seringkali bukan menembak, tapi mengawasi. Mata Tuhan di langit ini melacak pergerakan pemimpin ISIS, mengumpulkan pola kehidupan, sebelum akhirnya meluncurkan rudal Hellfire pada momen yang tepat. Di darat, peran Inggris difokuskan pada pelatihan. Di kota Erbil, wilayah Kurdi, ratusan tentara Inggris dikerahkan untuk melatih pasukan Peshmerga. Mereka mengajarkan cara menjinakkan bom rakitan, IED, yang ditebar ISIS di mana-mana, serta cara menggunakan senapan mesin berat Browning kaliber 0,50 untuk menghentikan truk bom bunuh diri lapis baja yang menjadi senjata teror utama ISIS. Meskipun pemerintah Inggris bersikeras pada janji tidak ada pasukan tempur darat, realitas di lapangan jauh lebih abu-abu. Laporan jurnalis investigasi dan bocoran militer mengonfirmasi adanya perang bayangan yang terjadi di garis depan. Pasukan khusus Inggris, SAS, A Special Air Service, dan SBS, Special Boat Service, dikerahkan dalam jumlah kecil namun mematikan. Mereka beroperasi di malam hari, jauh dari sorotan kamera media. Misi mereka sangat berisiko. Menggunakan kendaraan ATV, All Terrain Vehicles, di padang gurun Irak Barat, tim-tim kecil ini melakukan pengintaian jarak dekat, Close Target Reconnaissance. Mereka menyusup ke dekat posisi ISIS untuk menandai target menggunakan laser, memandu bom yang dijatuhkan jet tempur agar akurasinya 100%. Ada juga laporan tentang operasi penyergapan langsung untuk menangkap atau membunuh komandan lapangan ISIS tingkat menengah guna memutus rantai komando. Namun, operasi klandestin ini bukannya tanpa harga. Pada Maret 2018, Sersan Matt Tonrow, anggota SAS, gugur di Suriah akibat ledakan bom rakitan saat melakukan operasi gabungan dengan pasukan AS. Kematiannya menjadi pengingat pahit bagi publik Inggris bahwa putra-putra terbaik mereka sedang bertaruh nyawa di gurun yang gelap, melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan lewat serangan udara semata. Tahun 2015, perang berubah menjadi personal bagi Inggris. Pada bulan Juni, seorang teroris bersenjata menyerang turis di pantai Sus, Tunisia. 38 orang tewas, 30 diantaranya adalah warga negara Inggris yang sedang berlibur. Ini adalah serangan teror terburuk terhadap warga Inggris sejak bom London 2005. Tak lama kemudian, Paris diguncang serangan teror besar-besaran. Publik Inggris marah. Batasan politik hanya Irak mulai terasa tidak masuk akal. ISIS mengendalikan wilayah yang membentang di dua negara. Menyerang mereka di satu sisi perbatasan tapi membiarkan sisi lain aman adalah strategi militer yang cacat. Perdana Menteri David Cameron kembali ke parlemen pada Desember 2015. Kali ini, ia meminta mandat untuk memperluas serangan ke jantung kekuasaan ISIS di Suriah. Setelah perdebatan panas lainnya, izin diberikan. Target prioritas Inggris bukan hanya infrastruktur, tapi juga individu. Nama yang paling dicari adalah Mohammed Emwazi, atau media mengenalnya sebagai Jihadi John. Warga negara Inggris yang bergabung dengan ISIS ini menjadi simbol kekejaman global lewat video pemenggalan Sandera Barat. Intelijen Inggris, GCHQ, bekerja lembur melacak jejak digitalnya. Pada November 2015, di kota Raqqa, Suriah, sebuah operasi gabungan AS Inggris berhasil. Sebuah drone mendeteksi Emwazi masuk ke dalam mobil. Satu rudal Hellfire diluncurkan. Ancaman Jihadi John berakhir seketika. Malam itu juga, pesawat Tornado Inggris mulai membombardir ladang minyak Omar di Suriah Timur. Ladang minyak ini adalah mesin uang ISIS, menghasilkan jutaan dolar per hari untuk membiayai teror global. Dengan menghancurkannya, Inggris memutus aliran darah kekhalifahan. Tahun 2016 hingga 2017 adalah fase paling brutal.
Pembebasan kota-kota besar. Pertempuran berpindah dari gurun terbuka ke ganggang sempit perkotaan di Mosul dan Raqqa. ISIS mengubah kota-kota ini menjadi benteng kematian. Mereka menggunakan warga sipil sebagai tameng, menempatkan penembak jitu di rumah sakit dan sekolah. Disinilah peran teknologi Inggris kembali diuji. Pesawat tempur Eurofighter Typhoon mengambil alih peran utama dari Tornado yang mulai menua. Dengan bom presisi PAVW-4, Typhoon mampu menghancurkan satu posisi sniper di lantai atas gedung tanpa meruntuhkan seluruh bangunan, meminimalisir korban sipil yang terjebak di lantai bawah. Puncaknya terjadi pada tahun 2021. Kapal induk terbaru dan terbesar dalam sejarah Inggris, HMS Queen Elizabeth, berlayar ke Mediterania. Dari geladaknya, jet tempur siluman F-35B Lightning II melancarkan serangan tempur pertamanya. Ini adalah pesan strategis. Inggris telah kembali sebagai kekuatan laut global yang mampu memproyeksikan kekuatan udara dari laut. Secara fisik, kekhalifahan ISIS akhirnya hancur lebur. Wilayah demi wilayah direbut kembali oleh pasukan lokal dengan dukungan udara koalisi. Bendera hitam diturunkan dari Raqqa dan Mosul. 1 dekade telah berlalu sejak operasi Shader dimulai. Statistiknya mencengangkan. Ribuan bom telah dijatuhkan, ratusan juta pound sterling uang pajak dihabiskan, dan risiko nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Secara militer, operasi ini adalah kesuksesan taktis. ISIS tidak lagi menguasai wilayah fisik. Jutaan orang terbebas dari aturan drakonian mereka. Namun, kemenangan ini bukan tanpa celah. ISIS belum musnah sepenuhnya. Mereka kembali ke strategi awal mereka. Bersembunyi di bayang-bayang, menjadi sel tidur di gurun, dan menunggu kesempatan di tengah ketidakstabilan politik yang masih melanda Irak dan Suriah. Hingga hari ini, saat Anda menonton video ini, jet tempur Typhoon Inggris masih terbang berpatroli setiap hari di langit Irak dan Suriah. Mereka mengawasi dari ketinggian, memastikan sejarah kelam tahun 2014 tidak terulang kembali. Operasi Shader mengajarkan dunia satu pelajaran mahal. Memenangkan pertempuran dengan bom dan rudal itu sulit, tetapi memenangkan perdamaian abadi jauh lebih sulit. Terima kasih telah menonton dokumenter ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah intervensi militer Barat kali ini sepadan dengan hasilnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis sejarah militer mendalam lainnya. Sampai jumpa.